ya. Bismillahirrahmanirrahim. Summa qala wa yustahabu dzikru adadin rakaati wal idafatu ilallahi ta'ala wal ada'u wal qada'u wa yajibu qarnul niyati bitakbirati asyani ayyakula Allahu akbaru fil qiyami wala yadurru ta'allul yasir wala yadurru ta'allul yasir. Iya benar. Ya. Wa yusahabu dan disunahkan zikru adadir rakaati, menyebutkan jumlah bilangan rakaat. Jadi kalau kita ada kan niat itu wajibnya itu qasad, ta'arud, ta'lim, ta'yin gitu ya. Qasad artinya yang kita mau melaksanakan apa tuh? Kalau misalnya kita bilang saya mau sholat gitu, berarti itu qasad tuh. Kemudian ta'arud itu fardunya, fardu apa sunnah tuh. Makanya kalau dalam bahasa Arab itu sholli fardu ya, jadi qasad, kemudian ta'arudnya itu fardu, kemudian ta'yinnya itu jumlah yang kita mau sholatin itu apa ya. Kalau dalam bahasa Arab sholli fardhu zuhri, usolli fardhu isya'i, usolli fardhu maghribi tuh ya. Itu jadi qasad, ta'arud, ta'yin. Nah kemudian adapun arba'atin syarakatin itu berarti sunnah. Makanya kalau kita mau cepat takbirnya itu ada qasad, ta'arud, ta'yin. Jadi usolli fardhu isya'i makmuman tuh udah cukup ya, usolli fardhu isya'i makmuman, karena kita jadi apa, imam makmum. Tapi kalau kita jadi imam usolli fardhu isya'i imaman cukup deh. Adapun arba rakaatin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala itu berarti sunat tuh ya. Jadi kalau kita itu berarti waktu takbir itu kita nggak banyak-banyak ya. Jadi usolli fardhu isya'i makmuman cukup udah ya. Itu sebabnya udah ada dalam syarat niat itu ada qasad, ada ta'arud, ada ta'yin. Usolli fardhu subhi makmuman, usolli fardhu maghribi makmuman. Kalau kita jadi imam usolli fardhu isya'i imaman ya. Jadi kita takbirnya itu enggak terlalu panjang. Makanya di sini dikatakan yustahabu zikru adadir rakaati, dan disunahkan kita menyebutkan jumlah bilangan rakaat. Jadi kalau kita nggak sebutkan berarti nggak apa-apa. Kalau kita mau sebutkan bagus gitu ya. Usolli fardhu isya'i arba'a rakaatin makmuman tuh. Usolli fardhu isya'i arba'a rakaatin makmuman lillahi ta'ala ya itu tadi. Karena apa? Karena yang dinamakan jumlah rakaat itu sunnah, boleh dibaca, boleh enggak. Wal idafatu ilallahi, dan melimpahkan atau ilallahi gitu, kalimat kita ilallahi. Usolli fardhu isya'i makmuman arba'a rakaatin makmuman lillahi ta'ala. Berarti itu sunnah. Kalau kita enggak menyebutkan lillahi ta'ala enggak apa-apa ya. Jadi enggak usah kita pakai arba'atin adaan lillahi ta'ala, itu enggak apa-apa kita gitu ya. Jadi syaratnya itu niat udah cukup, karena dalam syarat niat itu qasad, ta'arud, ta'yin gitu ya. Ya usolli fardhu maghribi imaman ya cukup deh. Jadi kalau kita bilang Allahu Akbar udah cukup tuh ya.
yang kita baca sholli fardhal maghribi atau saya sholat fardu maghrib jadi imam, makmuman imaman itu. Wal ada'u, dan juga kita menyebutkan adaan gitu, ya. Kita sebutkan itu boleh, sunat, enggak kita sebutkan juga sholat kita itu takbirnya itu udah sah. Wal qada'u, dan menyebutkan qada, ya. Jadi kalau kita menyolatnya itu tunai harus kita baca ada. Kalau kita qada, kita juga nyebutnya qada. Tapi kalau kita enggak nyebutkan juga enggak apa-apa gitu, ya. Wa yajibu qarnun niyati bitakbiri, dan wajib, ya, wajib menyertai niat bitakbiri dengan mengucapkan takbir. Jadi makanya di dalam kita berdiri, ya, itu ada 3 rukun. Pertama rukun fi'li, diri, ya. Kalau kita bisa diri, kemudian kita mau sholat duduk nggak boleh. Tapi kalau kita nggak bisa berdiri, mau sholat duduk boleh, tuh, ya. Jadi kalau kebetulan sholat fardu, ketika kita nggak bisa berdiri, kemudian kita sholat duduk, nah itu berarti pahalanya itu sempurna. Tapi kalau misalnya kita sholat sunat, ketika kita masih bisa berdiri, ya, kita sholat duduk, boleh, nggak apa-apa. Tapi pahalanya itu separuh daripada pelaksanaan sholat berdiri. Gitu, ya, itu. Makanya dalam waktu kita takbir itu wajib tuh, ya. Wajibu, dan wajib qarnun niyati, membarengi niat bit takbiri dengan pelaksanaan kita takbir. Ya, jadi waktu takbir itu ada berdirinya, ya, kemudian ada rukun kaulinya, baca Allahu Akbar. Kalau kita nggak baca Allahu Akbar, berarti rukun kaulinya nggak ada. Kalau rukun kaulinya nggak ada, berarti sholat kita nggak sah. Nah, kemudian pada saat kita bilang Allahu Akbar, hati kita niat dulu. Kalau dalam bahasa Arab, usolli fardhal isya'i makmuman, gitu, ya. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia, saya sholat fardu isya itu imam, tuh, ya. Tuh. Makanya sini katakan wajibu qarnun niyati, dan wajib membarengi niat, ya, niat yang dalam hati ini bit takbiri, dengan kita mengucapkan kalimat takbir. Wasani, dan asani yang kedua, ayyakula Allahu Akbaru fil qiyami. Jadi rukun yang kedua yaitu ayyakula, bahwa seorang mengucapkan atau menyebutkan kalimat Allahu Akbar, kalimat Allahu Akbar fil qiyami, pada saat dia berdiri. Jadi waktu dia berdiri, kemudian dia ucapkan Allahu Akbar. Allahu Akbar ini kalimat yang harus kedengaran dengan kuping kita. Jadi kalau kita nggak kedengaran dengan kuping kita, itu berarti rukun kaulinya itu kurang. Tuh, ya, paling kurang, ya, untuk diri kita itu dengar. Cuma kalau kebetulan orang budak juga, kalau dia bilang Allahu Akbar untuk dirinya, dengar dia. Tuh, tapi kalau untuk orang lain, kadang-kadang sudah nggak dengar dia. Tapi kalau dirinya kedengaran. Tuh, makanya ketika dia bilang Allahu Akbar, itu harus kedengaran oleh kuping dia sendiri. Tuh, ya. Nah, itu rukun yang kedua atau yang ketiga. Wala yadullu takhallulun yasirun, dan tidak menjadi cedera. Takhallulun yasirun, ada selang sedikit gitu. Misalnya Allahu Akbar gitu, ya. Ya, tapi ketika dia bilang Allahu Akbar kalau paduk, ya, habis dia batuk, kemudian dia sambung lagi. Nah, itu berarti tahallulnya itu nggak apa-apa, gitu, ya. Tapi kalau sengaja, ya, misalnya Allah, dia dulu, habis dia baru Akbar, gitu, nggak boleh, karena itu juga ada unsur kesengajaan, ya, itu.
kesengajaan, ada dia bantu, kemudian dia lanjutkan, itu gak jadi masalah, ya. Wasfun lillahi, yaitu mencipati atau merendahkan ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Au sukutun, atau dia diam, ya. Diamnya itu tapi enggak lama. Kalau dia diamnya lama, berarti enggak boleh. Tapi kalau dia diamnya lama karena sesuatu hal, berarti itu dimaaf gitu, ya. Waktu dia mengucapkan kalimat Allahu Akbar. Wa yutarjimu li'ajizin bi'ayyi lughatin sya'a. Dan ada seorang yang tidak paham dengan bahasa Arab, tidak bisa mengucapkan bahasa Arab, tapi boleh diterjemahkan, ya. Tapi dia harus belajar. Makanya orang dia bilang Allahu Akbar aja gak bisa gitu, ya. Kemudian dia boleh terjemahkan dengan bahasa apa saja, selama dia belum bisa boleh gitu, tapi dia wajib untuk mempelajari gitu, ya. Jadi wajib belajar.